Bang, kenapa sih kita harus mohon ampun setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita kan enggak ngelakuin dosa secara sadar? Mari kita jawab secara jujur. Di era modern 2026 ini, dosa yang paling berbahaya justru adalah dosa yang tidak kita sadari. Contohnya, saat kamu scrolling media selama 10 menit aja deh, mulai dari mata dan otak menyerap ratusan visual. Nah, tanpa sadar muncul rasa iri tipis, berprasangka buruk, atau rasa kurang bersyukur atas hidup kamu sendiri. Jadi itu semua adalah kotoran batin yang menumpuk tanpa kita sadari. Kamu bisa lihat sendiri manusia paling sempurna Nabi Muhammad SAW, beliau dijamin bebas dari dosa. Tapi beliau beristighfarnya lebih dari 70 hingga 100 kali dalam seharinya. Beliau beristighfar bukan karena maksiat, melainkan karena kesadaran bahwa nikmat Allah sangat agung dan rasa syukur manusia tidak akan pernah sanggup menandinginya. Makanya mulai sekarang mari kita ubah cara berpikir kita. Rasulullah aja yang jatah surganya sudah pasti dan dijamin bebas dari dosa, masih beristighfar ratusan kali setiap harinya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya kan, umur kita terbatas, dosa kita menumpuk setiap detiknya. Makanya mulai hari ini, detik ini sampai seterusnya, kita usahakan jangan tunggu merasa berdosa besar baru mengucap istighfar. Tapi mulai sekarang basahi bibir kita setiap saat, teman-teman. Bang, aku udah sering nih baca istighfar, tapi kok hidupku terasa gini-gini aja ya? Apa yang salah dari cara beristighfar saya? Nah, jawaban ini terletak pada kedalaman rasa dan kesadaran atau kekhusyuan kita. Banyak dari kita yang menjadikan istighfar hanya sekedar target angka dari mulut saja. Tapi pikiran dan hati kita sibuk melayang kemana-mana. Jadi istighfar yang tidak disertai dengan kehadiran jiwa itu ibaratnya obat luaran yang tidak diminum, ia tidak akan menyembuhkan penyakit di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110. Barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kuncinya di sini adalah kembali dengan hati yang hadir, mengaku lemah dan bersalah di hadapan Zat yang Maha Besar. Bukan hanya sekedar komat kamit tanpa makna, teman-teman. Makanya mulai sekarang ubah pola istighfar kita. Jangan lagi mengejar kuantitas angka di mulut semata ya, ataupun hati kita yang lagi kosong. Jadi setiap kali mengucap astagfirullah, berhenti sejenak, resapi maknanya, rasakan bahwa kita sedang mengetuk pintu ampunan Allah. Hadirkan hati kamu, maka kamu akan merasakan keajaiban ketenangan yang sesungguhnya. Tapi bang, emang masih sempat ya istighfar 24 jam di tengah sibuknya kerjaan ataupun handphone zaman sekarang nih? Nah, gimana cara biar nggak cuma di mulut doang tuh? Jadi istighfar 24 jam bukan berarti kamu harus duduk bersila di atas sajadah sepanjang harinya tanpa bekerja. Nah, itu salah banget. Jadi istighfar 24 jam adalah membangun refleks batin di setiap jeda aktivitas kita. Contohnya saat kamu memegang setir kendaraan nih, saat menunggu lampu merah, atau saat transisi dari satu kerjaan ke pekerjaan lainnya. Tuh, ada jeda beberapa detik itu. Nah, di sanalah gunakan jeda itu untuk mengucap astagfirullahaladzim. Contohnya kayak gitu, dengan menghayati maknanya. Jadi ini adalah teknik cara terbaik menjaga pikiranmu agar tidak mudah stres dan senantiasa terikat pada pencipta di tengah riuhnya pikuk dunia ini. Coba deh mulai detik ini jadikan setiap jeda aktivitas kamu sebagai ruang untuk beristighfar memohon ampun. Saat menunggu loadingnya laptop misal ya, atau saat di jalan deh, ataupun saat beralih ke aplikasi HP lainnya. Nah, disitulah sisipkan istighfarmu. Jangan biarkan waktu kosong kita terbuang sia-sia tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari ubah kesibukan duniawi kita menjadi ladang ampunan selama 24 jam. Nah bang, gini bedanya orang yang rajin beristighfar sama yang enggak itu apa sih secara psikologis? Bukannya sama-sama bisa stres juga? Secara psikologis, orang yang tidak punya mekanisme permohonan ampunan kepada Allah akan menimbun ego yang melambung tinggi. Jadi ketika tertimpa masalah, mereka cenderung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain,
bahkan rentannya depresi. Nah, sedangkan orang yang rutin beristighfar adalah otak mereka secara berkala menurunkan kadar hormon stres mereka, mengendurkan ketegangan saraf mereka, dan mengakui keterbatasan diri. Dan hasilnya, batin mereka jauh lebih tenang tuh. Emosinya stabil dan dadanya tetap lapang meskipun ujian hidup terasa berat banget. Yuk, makanya kita ubah persepsi kita tentang kesehatan mental kita. Jangan cuma mengandalkan hiburan aja ataupun pelarian duniawi saat lagi stres. Disinilah jadikan istighfar ini sebagai terapi kesehatan batin utama kita nih. Setiap kali dada kamu terasa sesak atau pikiran kamu kalut lah, nah, kembalilah beristighfar. Rasakanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meredakan ketegangan jiwamu dari dalam. Nah, Bang, bener gak sih kalau satu kalimat istighfar yang tulus itu bisa mengubah takdir dan nemuin jalan keluar yang enggak masuk akal? Di sini jawabannya adalah sangat benar. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya yang sahih banget. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, kelapangannya untuk setiap kesempitannya, dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mengapa bisa begitu tuh hadisnya? Karena dosa dan kelalaian adalah sumbatan yang menghalangi datangnya pertolongan Allah. Jadi ketika sumbatan itu dibersihkan tuh dengan istighfar yang tulus, nah pintu-pintu kemudahan yang tadinya terkunci akan dibukakan kembali oleh sang pemilik takdir. Makanya mulai hari ini, detik ini, kalau kamu sedang berada dalam masalah pelik, krisis keuangan, ataupun kebuntuan hidup, ubah strategimu mulai sekarang ya. Jangan hanya mengandalkan logika dan kemampuan manusia yang terbatas, tapi bersihkan dulu sumbatan batin kamu dengan istighfar yang tulus. Buktikan sendiri bagaimana janji Allah itu akan membukakan jalan keluar yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Oke teman-teman, dari kelima pertanyaan tadi kita belajar satu hal yang sangat mendasar, yaitu Allah itu benar, aturannya benar, hukumnya juga benar, yang selalu membawa kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh istighfar kita, tapi kitalah yang sangat membutuhkan ampunannya setiap detik. Istighfar adalah perisai agar jiwa kita yang rapuh ini tidak hancur dihantam kerasnya kehidupan. Mulai hari ini, detik ini, mari kita berkomitmen bersama untuk menjadikan ampunannya sebagai napas dalam setiap langkah hidup kita. Dan terima kasih sudah menyimak pembahasan video hari ini. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat untuk jiwa dan pikiran kamu. Saya Bang Edmir, sampai jumpa di pembahasan ilmu dan kebijaksanaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.